Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Ci Sherly di Sekolah Minggu Glory United. Apa kabar semuanya? Tentu semua luar biasa dan sehat ya. Masih ingat slogan kita? Saya anak Allah yang perkasa. Ya, semua anak Allah yang perkasa. Semua happy untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bernyanyi sama-sama satu lagu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oh yeah, I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Say, I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Say, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Shalima, I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. Oh, I praise you, Jesus, deep down in my heart. Oh, yeah. I praise you, Jesus, deep down in my heart. This is what he said. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oh, yeah. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said, hey, oh, hey, oh. I said, hey, oh, hey, oh. I said, hey, oh, hey, oh, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oh, so deep. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said, deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Well. Nah, semuanya sudah nyanyi ya lagunya sama-sama. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tentu semuanya ya. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Biar Tuhan pimpin kita supaya kita mengerti dan mau melakukannya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami supaya kami mengerti dan dapat melakukannya dengan baik. Dan atas kami berdoa, amin. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1-23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah.
Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Nah, cerita sekolah minggu kali ini tentang penabur. Apa sih penabur? Penabur ini adalah orang yang menaburkan benih, teman-teman. Nah, Tuhan Yesus mengambil perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih dan jatuh di beberapa tanah, teman-teman. Yang pertama adalah tadi di video tadi diceritakan bahwa yang pertama benihnya jatuh di pinggir jalan, teman-teman. Waktu benih itu jatuh di pinggir jalan kan nggak ada tanahnya ya. Tentu saja burung, hewan-hewan kecil datang untuk memakan benih tersebut. Nah, yang kedua adalah benih tadi yang dari penabur itu jatuh ke tanah yang berbatu. Namanya juga tanah berbatu, tentu saja tanahnya sedikit, lebih banyak batunya. Nah, tadi benihnya jatuh ke tanah berbatu yang kedua ya. Yang ketiga adalah benih tersebut jatuh di tanah yang bersemak duri. Jadi ada tanah, terus ada semak durinya, lebih banyak semak durinya. Nah, dikelilingi gitulah pokoknya. Nah, yang keempat adalah benih ini jatuh benar-benar di tanah yang sudah dipersiapkan, tanah yang baik, teman-teman. Nah, apa sih maksudnya, teman-teman? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Nah, perumpamaan ini yang pertama artinya adalah ketika firman Tuhan diberitakan atau ditaburkan seperti penabur ya, menaburkan benih tuh yang tadi pertama itu jatuh di pinggir jalan. Berarti firman Tuhan yang diberikan atau yang diperdengarkan kepada kita seperti sekarang ini nih itu diambil oleh iblis. Kenapa? Karena jatuh di pinggir jalan. Apa tuh artinya jatuh di pinggir jalan? Jatuhnya tidak di dalam hati kita. Jadi diambil tuh, dimakan sama iblis, diambil. Jadi kalau kita ditanya, tadi waktu sekolah minggu cerita tentang apa? Kayaknya apa ya? Lupa tuh. Nah, seperti itu. Itu diambil sama iblis, teman-teman. Benih firman Tuhannya hilang, diambil sama iblis karena kita tidak mendengarkan dengan baik. Nah, yang kedua adalah tanahnya berbatu. Tanahnya tipis dan berbatu. Maksudnya apa sih? Nah, ketika firman Tuhan diberitakan, orang yang mendengarkan itu seneng, bahagia, sukacita. Wah, firman Tuhannya bagus ya. Wah, firman Tuhannya menguatkan aku ya. Tapi
dia waktu ada kesulitan, misalnya nih lagi sakit, lagi susah pekerjaannya, atau lagi dimarahin sama orang lain, terus hatinya sedih, dia tuh lupa sama firman Tuhan, nggak inget satupun. Nah seperti itu, terus jadinya marah-marahin, hatinya marah, jadinya marah-marahin Tuhan Yesus, menyalahkan seperti itu. Jadi hatinya nggak percaya lagi sama firman Tuhan. Nah itu adalah contoh dari tanah yang berbatu. Yang ketiga adalah tanah yang apa tadi? Bersemak duri, teman-teman. Itu apa artinya, teman-teman? Waktu firman Tuhan diberitakan, teman-teman, orang ini atau kita ini menerima firman Tuhan dengan senang hati. Terus waktu ada kesulitan datang, mirip ya yang kayak berbatu. Tapi kalau berbatu tuh bener-bener gak percaya sama sekali. Kalau ini khawatir, teman-teman. Tuhan Yesus tolong gak ya? Tapi firman Tuhan bilang gini, tapi gimana ya? Tapi ya lebih banyak takutnya, teman-teman. Takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Jadi ragu-ragu, teman-teman. Nah semak duri ini mengisyaratkan bahwa tentang kekhawatiran kita terhadap dunia ini, tidak percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Nah yang keempat adalah tentang tanah yang baik ya, teman-teman. Tentu saja merupakan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan diperdengarkan, kita benar-benar menyimak, menyimpan, dan merenungkan dan melakukan, teman-teman. Nah makanya dibilangnya apa? Benih yang jatuh di tanah yang baik berbuah 10 kali lipat, 100 kali lipat, berkali-kali lipat. Nah maksudnya apa? Ketika firman Tuhan diberitakan di tanah yang hati kita yang subur, hati kita yang siap, ketika kesulitan datang, hal baik, hal buruk, semua bisa diatasi dengan baik. Apa tuh maksudnya? Berarti memakai firman Tuhan dalam segala situasi dan menjadi berkat dimanapun, berkat buat diri sendiri, berkat buat orang lain, dan bertumbuh imannya, teman-teman. Makanya dibilangnya tadi berbuah 100 berkali-kali lipat. Seperti itu, teman-teman. Nah dari cerita ini kita mau supaya semua teman-teman punya hati yang seperti tanah yang baik, yang subur, yang siap untuk menerima firman Tuhan dan tentunya melakukan firman Tuhan. Siapa yang mau menjadi tanah yang baik, yang menjadi berkat, dan nama Tuhan tentu saja dipermuliakan? Semua mau kan? Cici juga mau. Kita masih belajar ya, teman-teman ya. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau beritakan. Sekarang kami mau belajar menjadi tanah yang baik, yang subur, dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ibadah kita selesai, tapi firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi hati kita. Kita mau melakukannya dengan baik. Sampai jumpa teman-teman di minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye, God bless you.